Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ardiana, NIM 105200155 dari lokal IP3E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan guna memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH, mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kita masuk ke soal pertama. Definisi sumber hukum, macam sumber hukum dan contohnya. Definisi sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja atau sesuatu yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, dari mana hukum itu dapat ditemukan. Dalam kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum serta dapat ditemukannya aturan-aturan lainnya. Sumber hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum secara material dan sumber hukum secara formil. Kita masuk ke pembahasan sumber hukum material. Nah, sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum terhadap pengaruh pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan lain sebagainya, atau faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-aturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Nah, apa sih bedanya antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan? Nah, undang-undang ini dibuat oleh DPR dengan persetujuan oleh Presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti peraturan pemerintah dan lain-lain. Atau peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Itu dijelaskan oleh pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kita masuk ke macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama ada undang-undang, kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada jurisprudensi, yang keempat ada traktat, yang kelima ada perjanjian, yang keenam ada doktrin. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Buis, undang-undang itu mempunyai dua arti. Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk. Yang kedua, ada kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila sesuatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Contoh, apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah, dan hal ini terjadi berulang, dan juga komisioner yang lain pun menerima upah yang sama yaitu 10%, maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan. Namun demikian, tidak semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yang baik dan adil. Oleh sebab itu, belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal.
Ada kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yang justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukan karena dirasakan tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan, sehingga bertentangan dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Misalnya jika perbuatan asusila zina, pelakunya itu ditelanjangi atau diarak keliling kampung atau dikenakan sanksi denda uang adat. Yang ketiga, ada jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim. Adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain, sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan hakim tersebut, dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai sesuatu perkara yang sama. Yang keempat, ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula warga negara dari negara-negara yang berkepentingan. Yang kelima, ada perjanjian atau overenskomst. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Yang keenam, ada sarjana hukum atau doktrin. Pendapat sarjana hukum atau doktrin adalah pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Kita masuk ke soal nomor 2. Jelaskan tentang subjek dan objek hukum dan berikan contohnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kata lain, sesuatu pendukung hak atau kewajiban, jadi memiliki wewenang hukum. Pembagian subjek hukum sendiri ada dua, yaitu manusia atau naturalized person dan badan hukum, res person. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia adalah pembawa hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan suatu tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak jika kepentingannya memerlukan untuk menjadi ahli waris. Jadi pada hakikatnya setiap manusia sejak ia dilahirkan memperoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia, maka hak dan kewajiban akan beralih pada ahli warisnya. Bahkan oleh hukum anak yang ada dalam hubungan seorang perempuan pun sudah mempunyai hak karena dianggap telah dilahirkan dan dicatat jika kepentingannya menghendaki hak waris. Contoh hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 1 KUHP berbunyi, anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Pada ayat 2 berbunyi, mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Di samping itu juga berdasarkan undang-undang seorang dianggap telah meninggal dunia jika hilang atau tidak diketahui di mana ia berada dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup dalam tenggang waktu setelah lewat 5 tahun sejak ia meninggalkan tempat kediamannya. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka hak dan kewajiban orang yang telah dinyatakan menurut hukum meninggal dunia itu telah berakhir, dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Yang selanjutnya, pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadikan pokok atau objek suatu hubungan hukum, karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Benda menurut pasal 499 KUHP Perdata ialah semua barang, semua hak yang dapat memiliki subjek hukum. Macam-macam benda. Menurut pasal 503 KUHP, benda dibedakan antara benda berwujud atau bertubuh, yaitu yang dapat diraba oleh panca indera seperti buku, rumah, meja, dan sebagainya. Benda tidak berwujud atau tidak bertubuh yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak mereka, paten, piutang, dan lain-lain. Menurut pasal 504 KUHP membedakan
Benda. Benda sebagai benda yang bergerak dibedakan menurut sifatnya, dapat bergerak sendiri seperti hewan yang dapat dipindahkan seperti buku. Karena penetapan undang-undang, hak atas benda 1 dan 2 itu berbeda. Jika karena sifatnya itu seperti tanah dan semua yang didirikan di atas seperti rumah, bangunan dan lain-lain sebagainya, dan yang ada di dalam tanah seperti kekayaan alam yang terpendam. Yang kedua karena maksud tujuannya itu benda-benda yang oleh pemilik dihubungkan dengan benda tersebut. Misalnya gambar-gambar atau kaca-kaca yang dipasang dalam gedung percetakan. Yang ketiga karena penetapan undang-undang atau hak-hak atas benda tersebut. Misalnya hak guna usaha. Kita masuk ke soal nomor 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban serta berikan contohnya. Nah, hak sendiri adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak itu dibedakan menjadi 2, yaitu hak mutlak atau hak absolut dan hak nisbi atau hak relatif. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak mutlak dapat pula dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara. Yang kedua ada hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Yang ketiga ada hak keperdataan, misalnya hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istri dan harta bendanya. Ada juga hak atau kekuasaan orang tua atau other legitimate. Ada juga hak perwalian atau vogt dan hak pengampunan atau kartel. Hak nisbi atau hak relatif. Hak nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli terhadap hak nisbi atau relatif seperti hak perjualan untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Ada pula hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Sebagai warga negara, selain kita mendapatkan hak, kita juga harus memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Nah, apa sih kewajiban? Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau asas persan servanda. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual. Ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Kewajiban tidak muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban di sini merupakan keharusan untuk menaati hukum yang disebut wajib hukum atau res plis. Misalnya mempunyai sepeda motor, wajib membayar pajak. Kita masuk ke pembahasan terakhir, soal nomor 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum, serta berikan contohnya. Peristiwa hukum adalah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi yang pertama, perbuatan subjek hukum, itu ada manusia dan badan hukum. Yang kedua ada peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dapat pula dibedakan antara yang pertama perbuatan hukum, yaitu segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan itu oleh hukum diberikan akibat atau mempunyai akibat hukum, dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak.
Perbuatan hukum itu berdiri dari yang pertama, pembuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah suatu benda atau hibah. Ada pula perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak atau timbal balik. Misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hubungan hukum, atau hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Atau dalam kata lain, isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum. Hubungan hukum memiliki unsur-unsur. Yang pertama, orang-orang yang berhak atau berkewajiban saling berhadapan. Contohnya, si A menjual rumahnya kepada si B, maka si A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta pembayaran kepada B, dan B pula wajib membayar kepada A. B berhak meminta rumahnya kepada A setelah dilakukan pembayaran. Selanjutnya juga ada objek terhadap nama hak atau kewajiban di atas tadi berlaku, atau kewajiban tersebut berlaku terhadap rumah. Ada pula hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Contohnya, si A dan B sewa menyewa rumah. Tiap hubungan tersebut mempunyai dua segi, yakni kekuasaan atau hak dan kewajiban. Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu timbul peristiwa hukum. Contoh, A dan B mengadakan peristiwa jual beli rumah, diatur oleh pasal 1474 dan 1513 KUHP. Terjadinya peristiwa hukum disebut perjanjian jual beli. Hubungan hukum dibagi menjadi dua, yakni hubungan hukum secara sepihak, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Contohnya, kasus penghibahan atas tanah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Hubungan hukum timbal balik, yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Contoh perjanjian jual beli sebidang tanah, dalam hal ini timbul hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli tanah. Kita akan membahas tentang akibat hukum. Apa sih akibat hukum? Nah, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan hukum, di mana tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum. Apa akibat hukum? Adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berupa seperti yang pertama, lahir atau lenyapnya suatu kebijakan hukum. Contoh, menjadi umur 21 tahun sudah cakap dalam melakukan tindak pidana hukum. Dalam pengampuan, jadi kehilangan kecakapan melakukan tindak pidana hukum. Yang kedua adalah lahirnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, atau hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Contoh, si A mengadakan perjanjian jual beli dengan B. Lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, lenyap pula hubungan itu. Yang ketiga ada sanksi apabila melakukan tindak melawan hukum. Contoh, si A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat. A harus mendapatkan sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat yang sudah menyaksikan, terima kasih. Saya Sinta Ardiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.